apakah ada perbedaan ujian sekolah tahun ini dengan tahun lalu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SD ASC Karanganyar dan penonton setia SD ASC TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di ASC Podcast, Sharing and Inspiring, berbagi cerita dan inspirasi. Ya, di bulan April nanti ujian sekolah untuk sekolah dasar terutama siswa-siswi kelas 6 akan dilaksanakan, di mana ujian sekolah ini menjadi tolak ukur evaluasi pembelajaran yang terakhir untuk siswa-siswi di tingkat sekolah dasar, terutama anak-anak yang duduk di kelas 6. Dan di masa pandemi ini sekolah juga menyesuaikan apa yang harus dilaksanakan untuk mempersiapkan anak-anak kelas 6 untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Dan untuk tahun ini ada mungkin beberapa penyesuaian peraturan yang nanti dilaksanakan ketika pelaksanaan ujian sekolah tingkat SD. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat berkompeten di bidang ujian sekolah. Beliau adalah salah satu kepala sekolah berprestasi, sekarang menjadi seorang pengawas di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Beliau juga menjadi seorang dosen, dan sudah kita tahu bersama beliau adalah Bapak Ponco Susilo, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga. Selamat pagi Pak Ponco. Selamat pagi Mas Lei. Sekarang sudah menjadi seorang pengawas ya? Ya, alhamdulillah. Terus kegiatan hariannya sekarang bagaimana Pak? Apakah ada perbedaan ketika sebelum menjadi pengawas sekolah? Ya, tupoksi kita sudah berbeda ya. Kalau dulu ketika menjadi kepala sekolah, kita kan manajerial, dan yang kita kelola hanya satu skup di satuan pendidikan. Tetapi untuk di pengawas itu kita skopnya lebih luas, karena kita mencakup beberapa sekolah binaan dan banyak guru binaan, dan kita lebih pada pendampingan, pembinaan, dan pengawasan. Kalau di Kecamatan Karanganyar ya, di Kecamatan Karanganyar ini memang ada beberapa daerah binaan, termasuk di SD ASC ini merupakan ujian nasional pertama kali untuk SD ASC. Dan di Kabupaten Karanganyar, kalau di kecamatan itu ada berapa daerah binaan Pak? Ya. Di Kecamatan Karanganyar itu ada 5 daerah binaan, 5 Dabin. Dabin 1, 2, 3, 4, 5. Kalau SD ASC ini masuk di Dabin 2. Mungkin dari beberapa CV yang tadi saya sebutkan, kepala sekolah berprestasi, kemudian pengawas, kemudian dosen juga, kemudian mungkin satu lagi yang ini menarik, seorang YouTuber. Saya sering lihat video panjenengan di channel Guru Ponco, di channel Guru Ponco, sering lihat motivasi yang saya kira mungkin membangun, terutama di umum dan sekolah ya. Itu untuk pembuatannya sudah berapa lama Pak? Channel kita untuk fokus ke inspirasi dan motivasi itu baru kita mulai bulan Februari kemarin. Jadi kita menyiapkan beberapa konten begitu, kemudian kita launching di bulan Februari juga. Gitu. Terus kembali ke ujian sekolah tadi.
Untuk ujian sekolah memang nanti jatuhnya di bulan April ya, sekitar tanggal 26 ya, 26 April, dan ini sekolah-sekolah sudah mulai persiapan, sudah tinggal mematangkan persiapan. Nah, kira-kira apakah ada perbedaan ujian sekolah tahun ini dengan tahun lalu, bahkan ketika normal apakah ada perbedaan? Iya. Ya, terima kasih Pak Ferry. Saya manggilnya Mas saja ya, masih muda. Iya. Jadi untuk ASC, SD ASC baru tahun ini ujian sekolah, dan ya keberuntungan untuk SD ASC karena di masa-masa pandemi. Iya. Ini keberuntungan atau tidak keberuntungan ini? Iya, tinggal nanti diambil positifnya. Betul. Jadi begini, kita berbeda dengan pelaksanaan ujian di tahun kemarin atau di tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun 2019 ketika kondisi masih normal, itu kan masih ada UN, tryout, diawali dengan tryout 1, 2, 3, tingkat kecamatan maupun kabupaten, baru masuk ke ujian nasionalnya. Kemudian di tahun 2020 itu pandemi, ya kan, pandemi akhirnya karena tatap muka tidak dimungkinkan, sehingga ujian nasional pun juga tidak dimungkinkan kan kemarin. Sehingga untuk kelulusannya itu diambil akumulasi atau rata-rata nilai kelas 4 sampai kelas 6 yang tahun kemarin. Kemudian di tahun 2021 ini keluar lagi surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 itu tentang peniadaan UN, kemudian ujian kesetaraan dan pelaksanaan ujian sekolah menyesuaikan masa pandemi COVID-19. Nah, kita mengacu pada dasar itu. Kemudian UN sudah tidak ada, kemudian ujian sekolah itu diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan, baik mulai dari persiapan sampai pada kelulusannya, sampai pada pelaporannya. Terutama kelulusan itu nanti juga yang menentukan satuan pendidikan. Sekolah sendiri ya, sekolah sendiri. Berarti memang dari tahun lalu mulai pandemi itu memang sama sekali ditiadakan untuk ujian nasional, ujian situasinya. Nah, situasi yang seperti itu. Untuk tahun ini ada, tetapi pelaksanaannya diserahkan ke sekolahnya masing-masing. Namanya ujian sekolah. Oh iya. Kalau untuk sistemnya Pak, sistemnya nanti tetap daring atau luring itu pribun? Ya, untuk sistem pelaksanaannya ini untuk Kabupaten Karanganyar ini nanti kemungkinan besar ya, karena ini sudah ada usulan dari dinas yang terkait itu, kita akan luring, jadi tatap muka untuk ujiannya. Nah, hanya saja perlu persiapan-persiapan khusus yang mengacu pada SE Mendikbud nomor 1 2021 itu. Antara lain, satuan pendidikan harus benar-benar menyiapkan prosedur operasional standar ujian sekolah yang benar-benar mengacu pada SE tersebut. Salah satunya adalah pelaksanaan itu benar-benar mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Antara lain peserta ataupun pengawas yang menangani itu benar-benar masuk ke lokasi benar dalam kondisi sehat. Dibuktikan dengan suhu tubuhnya diukur dulu. Kemudian pelaksanaannya nanti setiap ruang ujian itu maksimal 10 anak maksimal, ditambah pengawas 2. Jadi dalam ruangan itu maksimal hanya ada 12 dengan jarak 1,5 meter. Kemudian masker di samping yang dipakai dalam ruangan itu juga harus disediakan masker cadangan, kemudian hand sanitizer, tisu, dan semuanya saja termasuk wastafel, tangan, sesuai protokol kesehatan yang sudah selama ini dijalankan. Dan itu sekolah memang harus membuat pos prosedur operasional sekolah yang itu masuk mengacu ke prokesnya, mengacu ke SE nomor 1 Mendikbud nomor 1 2021, di mana di dalamnya itu
tentang penanganan percepatan penanganan COVID-19 protokol kesehatan. Iya. Berarti nanti untuk pelaksanaan ujian sekolahnya bisa luring tapi dengan pengawasan dan prosedur yang sangat dipersiapkan sebaik mungkin. Iya. Jadi, untuk mungkin di sekolah-sekolah nih, memang kalau untuk pelaksanaan ujian nasional ini memang kalau ketika normal itu memang dibilang lebih mundur, ya. Lebih mundur. Kalau biasanya di bulan Februari atau Maret. Kalau ujian di bulan biasa ya, atau di masa-masa itu sekitar bulan Mei. Mei. Kita malah maju. Malah maju ini. Malah maju. Kalau untuk terutama di SD ASC ini kan baru pertama kali. Ya. Kira-kira hal-hal yang perlu pokok untuk dipersiapkan itu seperti apa, Pak? Yang jelas untuk ASC yang pertama kali ini yang perlu dipersiapkan adalah dari sisi SDM. SDM itu dari sisi pendidiknya, gurunya, juga dari sisi siswanya. Nah, untuk penyiapan siswa, saya rasa nggak ada masalah ya, karena setiap walaupun dalam kondisi pandemi PJJ berjalan, PJJ berjalan. Hanya saja ketika pelaksanaan benar-benar kita harus bisa meyakinkan pada orang tua kalau benar-benar pelaksanaan ini harus dilaksanakan dan dengan protokol kesehatan ini harus kita yakinkan betul, sehingga perlu sosialisasi ke orang tua sebelum pelaksanaan nanti. Berarti agar orang tua juga merasa nyaman gitu anaknya ujian luring langsung di sekolah masing-masing. Kalau perlu dibuat simulasi dulu ya Pak. Gitu. Simulasi biar orang tua itu yakin. Gitu. Ini loh pelaksanaannya seperti ini. Kalau di SDASC untuk channel YouTube-nya kemarin juga sudah mulai membuat. Mungkin nanti dari pemirsa kalau ingin melihat bagaimana prosedur pelaksanaan pembelajaran ketika masa pandemi nanti bisa dicek. Sudah ada. Lihat itu. Bagus. Alhamdulillah kemarin juga respon dari orang tua juga baik, dan kita juga kalau bisa mempersiapkan sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik agar orang tua dan anak juga nyaman. Seperti itu. Kalau ketika masa pandemi ujian sekolah, kemudian anak-anak juga belajarnya masih PJJ atau daring, itu otomatis kemarin pembelajaran seperti kompetensi dasar yang seharusnya anak-anak dapat lebih detail itu disesuaikan. Itu bagaimana Pak? Untuk nanti soal-soalnya apakah juga sama ketika normal atau berikut? Kalau soalnya nanti kita mengacu pada kurikulum yang disesuaikan pandemi. Gitu. Jadi kan kita juga tidak plek kurikulum yang kabinnya penuh gitu ya. Tapi kan sebelum US itu kan masing-masing sekolah kan ada revisi kurikulum yang disesuaikan. Nah, termasuk nanti soal-soal juga seperti itu. Jadi soalnya nanti juga menyesuaikan ketika pandemi. Iya. Kemudian kemarin juga ada ketika pelaksanaan ujian sekolah ada yang istilah AKM. AKM itu seperti apa Pak? AKM itu kan asesmen ketuntasan minimal ya. Itu bukan untuk kelulusan. Nah, jadi AKM itu adalah untuk tolak ukur peningkatan mutu pendidikan. Itu kan kelas 4. Kelas 4 di AKM. Nah, AKM itu penekanan pada literasi dan numerasi. Kemampuan baca dan kemampuan hitung. Nah, itu untuk peningkatan mutu pendidikan. Kalau siswa kelas 4 itu sudah diketahui, maka untuk ke kelas 5-nya, kemudian di kelas 6 juga sudah ada perlakuan. Karena di AKM nanti itu ada 4 kategori penggolongan. Jadi anak itu dengan nilai AKM-nya masuk di golongan 1. Golongan 1 itu dengan intervensi khusus.
kemudian yang kedua dasar, kemudian yang ketiga cukup, kemudian yang keempat mahir. Jadi anak itu masuk misalnya nilai AKM-nya setelah diakumulasi, kemudian masuk di golongan 1, berarti anak itu perlu intervensi khusus dan seterusnya. Nah itu dalam rangka penyiapan mutu pendidikan anak yang kelas 4 menuju kelas 5 dan kelas 6. Kalau ujian tetap untuk ujian sekolahnya tetap ya. Berarti memang itu bukan seolah-olah pengganti ujian sekolah, bukan. Tapi itu untuk penilaian, untuk peningkatan mutu pendidikan. Berarti untuk persiapan anak ketika nanti kelas 5 dan kelas 6, di kelas 4-nya ada AKM itu. Kalau untuk pelaksanaannya itu mulainya tahun ini atau bagaimana? Kemarin sudah ada disampaikan tahun ini kan, tahun ini sekitar bulan Agustus gitu ya, yang kelas 4 yang naik ke kelas 5, mestinya kelas 4. Yang kelas 4 saat ini jadi kelas 5. Itu kan untuk kelas 4. Untuk tahun 2020 kan tidak memungkinkan. Kemudian di tahun 2021 anak kelas 4 ini ada naik ke kelas 5. Tetapi kemarin ada edaran lagi untuk pelaksanaan asesmen nasional itu sekitar bulan September Oktober, mundur lagi. Karena memang perlu infrastruktur ya, perlu dukungan sarana prasarana yang cukup kuat, terutama di TIK-nya. Kalau nanti ketika pelaksanaan AKM-nya itu memang aturan dan instrumennya nanti semuanya disiapkan dari dinas atau seperti apa? Dari sana. Dari dinas ya. Karena itu asesmen nasional ya. Berarti kalau untuk tahun besok ya, berarti pelaksanaannya tahun besok berarti yang besok kelas 5. Tahun ini. Yang tahun ini kelas 5, besok berarti kelas 6. Berarti nanti AKM-nya ketika kelas 5 untuk referensi kelas 6. Karena tahun ini kelas 5 mestinya dilaksanakan di kelas 4 tahun kemarin, karena pandemi kan tidak memungkinkan, maka yang kelas 4 ini kan mundur setahun kan jadi kelas 5. Tapi nanti ketika kondisi sudah normal, kita yakin itu di kelas 4 itu mulai AKM, asesmen nasional. Karena memang untuk sampai saat ini memang untuk sosialisasi ke sekolah memang belum ada yang teknisnya seperti apa, kemudian nanti sekolah harus mempersiapkan apa, memang belum ada. Tapi memang di publik sudah banyak muncul. Sudah muncul. Jadi kadang sekolah bingung. Sekolah bingung apa yang harus dipersiapkan karena memang dari dinas juga belum ada. Jadi intinya pemerintah itu memang baru menyiapkan instrumen perangkatnya itu. Jadi untuk teknis pelaksanaannya memang belum secara detail. Berarti nanti ketika sudah mendekati semuanya siap, ada sosialisasi yang untuk sekolah maupun untuk orang tua. Seperti itu. Berarti memang AKM ini bukan sebagai pengganti ujian sekolah, bukan untuk ujian kelulusan. Bukan untuk ujian kelulusan, tapi memang pengganti ujian nasional itu artinya untuk peningkatan mutu pendidikan itu. Jadi anak kita itu tahu anak itu masuk di kategori apa. Berarti pemetaannya. Pemetaannya. Jadi ketika di kelas 4 itu anak itu kan kita tahu nanti dari hasil AKM itu anak masuk ke golongan 1. Berarti anak ini perlu intervensi secara khusus. Kemudian si A, si B masuk di golongan 2. Berarti anak ini cukup punya dasar gitu ya. Kemudian golongan 3 cakap. Nah, yang golongan mahir ini perlu pengayaan banyak dari dulu. Ketika AKM ini tadi Pak Ponco sampaikan, saya jadi tertarik. Seumpama sekolah sendiri membuat AKM-nya itu tidak di kelas 4. Ini
lokal sekolah, dilaksanakannya di kelas 1 atau bahkan sebelum masuk di kelas 1 itu apakah diperbolehkan untuk memetakan anak? Kalau memetakan itu silakan ya, itu kan manajemen sekolah sendiri ya, manajemen berbasis sekolah dia salah satunya kan itu pemetaan, salah satu strategi itu boleh-boleh saja, hanya saja kalau AKM yang sudah distandarkan ya kan memang mulai dari kelas 4. Kalau sekolah mau dari kelas 1 mulai dipetakan ya monggo, kan masalah. Tapi itu istilahnya ya bukan AKM yang ada AKM ya SOP-nya gitu untuk lokal sekolah sendiri. Itu hanya strategi karena memang sekolah-sekolah kadang selalu modifikasi terutama kami juga di sekolah luar negeri, sekolah swasta paling tidak harus banyak mengembangkan apa-apa saja yang mungkin ada di sekolah-sekolah ada yang lainnya. Kalau kelas 1 itu mungkin hanya sebatas apa ya, 1, 2, 3 itu kan hanya Colestum ya. Dulu kan sudah ada kan itu TKD, tes kemampuan dasar untuk kelas 1, 2, 3 itu kan sudah ada itu. Ya itu bisa dilaksanakan lagi. Dulu pernah ada dan sempat TKD sempat tidak dilaksanakan. Nah itu kalau mau sekolah mau mengadakan itu ya sah-sah saja. Jadi memang apa itu literasi membaca dan literasi numerasi ini nanti yang memang ditekankan di dalam AKM itu, termasuk soal-soal ujian itu juga nanti harus mengandung literasi dan numerasi. Kemarin sempat juga baca contoh-contoh soalnya memang ada perbedaan tidak terlalu teoritis. Betul, jadi itu lebih ke skill ya, ke life skill. Jadi misalnya kalau konteks kognitif saja itu kan untuk mengetahui luas itu kan hanya panjang kali lebar ya. Tapi nanti soal yang disampaikan kita mengandung ke literasi dan numerasinya itu panjang sekian, lebar sekian, maka diketahui luasnya sekian. Nah, untuk memasang tagel dibutuhkan berapa? Kan gitu, berarti kan live-nya. Langsung dari konteks kehidupan sehari-hari. Berarti memang langsung anak-anak seperti digambarkan itu kegiatan sehari-harinya. Betul. Dan itu kalau didukung dengan tatap muka itu lebih bagus lagi. Menyenangkan itu. Jadi praktek sekalian praktek, sekalian mengerjakan soalnya. Mungkin memang nanti tujuannya ketika normal memang seperti itu. Jadi literasi dan numerasi itu memang mengarah pada konteks kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi diharapkan anak-anak itu menguasai benar kecakapan abad 21. Persaingannya di situ nanti. Menarik sekali ya untuk AKM dan ujian sekolah ini. Ini memang kalau dibahas semakin tambah ya. Semakin asik. Jadi semakin senang untuk nanti pelaksanaannya ketika normal seperti apa, kemudian instrumen dari pemerintah seperti apa. Insya Allah nanti semoga pandeminya segera berakhir, nanti bisa pelaksanaan pembelajaran normal kembali. Amin. Mungkin ada motivasi atau inspirasi yang diambil dari channelnya untuk pemirsa SDA SCTV, monggo. Jadi begini, kalau dalam olahraga seorang pelari ini motivasi ya, inspirasi untuk teman-teman guru, teman-teman ASC. Kalau seorang pelari jarak jauh, ketika dia lari dengan jarak 2 km, dia akan merasakan berat yang luar biasa, merasakan tekanan nafas, tekanan kelelahan, dan di situ dia pengen istirahat. Tetapi sebenarnya itu adalah ujian, dan kalau kita bertahan di 2 km pertama itu
masuk ke kilometer ketiga kita lepas. Itulah yang disebut dengan winning attitude. Jadi ketika di kilometer pertama itu memang kita dihadapkan pada benturan-benturan, apa itu benturan baik secara eksternal maupun internal, tetapi yakinlah gitu ya, benturan itu akan terlewatkan manakala kita bertahan dan masuk pada etapa selanjutnya sudah lancar. Luar biasa sekali ya itu yang disampaikan Pak Ponco. Jadi saya teringat bagaimana SD ASC ketika awal. Iya. Jadi memang seperti itu. Memang terasa berat tapi bertahan seperti yang panjenengan sampaikan, dan alhamdulillah bisa sampai hari ini. Iya. Dan saya punya prediksi bagus ya untuk ASC. Dari humasnya sudah ada seperti ini. Iya. Tinggal semakin banyak subscribernya kan nanti semakin banyak juga. Jadi kita nggak usah iklan kemana-mana, lewat ini sudah bisa. Kemudian dari kegiatan-kegiatannya ASC juga bagus, ya bagus. Hanya tinggal nanti kita nge-push di formasi pasukannya dari guru-gurunya. Ini benar-benar diperkuat betul. Untuk sumber daya manusianya dipertahankan dan diperkuat lagi. Terima kasih Pak Ponco untuk hari ini. Semoga diskusi hari ini bisa mencerahkan khususnya SD ASC dan umumnya masyarakat semuanya, baik orang tua ataupun siswa-siswi yang saat ini mungkin berada di kelas 4, kelas 5, kelas 6, mulai untuk itu tadi persiapan AKM dan ujian sekolah. Teman-teman SD ASC Karanganyar dan penonton setia SD ASC TV, itu tadi ngobrol bersama Bapak Ponco, dan jangan lupa tetap tonton terus video di channel SD ASC TV, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like, termasuk juga silahkan di subscribe YouTube-nya Pak Ponco, Guru Ponco. Channelnya Guru Ponco. Nanti mungkin bisa berbagi subscriber. Jadi nanti biar sama-sama banyak. Kemarin saya lihat subscribernya dari Pak Ponco sekitar 1.600 ya. Baru 1.600. Alhamdulillah. Nanti semoga SD ASC juga bisa banyak. Amin. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.